teruskan pekerjaanmu. Sebab dalam perjalanan engkau terus melewati kesulitan-kesulitan ini, berkat Tuhan akan turun ke atasmu dan memberikan engkau kemampuan dan kekuatan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 20-23. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel Bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkau yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, perkataan-perkataan Hagai yang terakhir adalah ucapan nubuatan-nubuatan khusus untuk Serubabel bin Shealtiel, pemimpin orang-orang buangan yang tersisa dalam kelompok pertama yang kembali untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh. Siapa Serubabel ini? Serubabel adalah cucu dari Raja Yoyakim. Berarti saudaraku, dia berada dalam garis keturunan Daud. Dia memegang jabatan wali kota. Sekalipun demikian, itu hanyalah jabatan yang tidak punya kekuatan. Yang penting di sini Serubabel atau Son in Babylon menunjukkan kerendahan hati untuk berada bersama-sama orang-orang buangan yang tersisa untuk membangun kembali bait suci. Saudara, ada tantangannya yang sangat berat, yaitu program pembangunan besar dengan begitu sumber daya dan dana yang sangat terbatas. Juga orang-orang yang dipimpin adalah orang-orang yang egois. Mereka penuh dengan kedagingan dan juga kecil hati, gampang menyerah. Ekonomi lemah dan panen yang buruk, juga menghadapi oposisi dari musuh. Pekerjaan mereka saudara telah tertunda sekitar 18 tahun lamanya. Itu jangka waktu yang sangat panjang. Sekalipun keluarga mereka direndahkan dan di lingkungan kerja yang sulit, tapi Serubabel tidak menyerah. Meskipun Serubabel terluka, dia tetap bertahan untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai komitmen daripada Serubabel ini. Tuhan datang untuk membangun dia dengan kata-kata dan nubuatan dari Nabi Hagai. Saudara, pernahkah saudara berada dalam keadaan di mana seperti semuanya sedang melawan saudara? Keadaan saudara tidak menguntungkan. Situasi saudara tidak mendukung saudara. Orang-orang yang saudara pimpin kelihatannya sedang acuh tak acuh dan mereka tidak mendengar kepemimpinan saudara. Apa yang terjadi pada saudara? Itulah persis yang dialami oleh Serubabel. Dan waktu Tuhan berkata sebelumnya, ingat mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberkati engkau. Dia sedang berkata begini, teruskan pekerjaanmu. Sebab dalam perjalanan engkau terus melewati kesulitan-kesulitan ini, berkat Tuhan akan turun ke atasmu dan memberikan engkau kemampuan dan kekuatan. Disinilah kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menghabiskan waktunya untuk kritik orang, melemahkan orang, tapi dia berniat membangun orang supaya melewati masa-masa sukar, melewati kesulitan-kesulitan, orang tersebut dapat menang. Ini prinsip kepemimpinan yang luar biasa, yaitu tegar di masa sukar karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, saudara. Nubuatan Nabi Hagai berisi motivasi untuk Serubabel tetap berjalan melakukan kehendak Tuhan. Amen. Di tengah-tengah masa yang sangat sukar. Tuhan juga meneguhkan Serubabel dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang dikatakan bahwa aku mau menggoncangkan bumi. Tuhan sanggup untuk memerintahkan semua raja-raja di bumi. Artinya saudaraku, bahwa dia tidak perlu takut pada musuh yang menghadang atau juga pada sumber daya yang kurang dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Tuhan menjadikan engkau cincin, dikatakan.
Cincin, saudaraku, adalah lambang otoritas yang merupakan materai tanda sesuatu yang berlaku secara hukum. Berarti Tuhan memberikan otoritas untuk dapat melakukan kehendaknya. Dan juga untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memulai sesuatu. Dalam kitab Ibrani kita menemukan statement ini. Dialah yang memulai iman kita dan dia juga yang menyempurnakan iman kita. He is the author and the perfecter of our faith. Dia yang lakukan hal tersebut. Sebenarnya begini, masa sukar dan kesulitan yang kita hadapi itu enggak sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan. Yang paling penting adalah ini. Kita yang mengizinkan Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam kita. Dengan jalan menerima dia, berjalan bersama dia. Dia juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia akan memelihara kita supaya kita tidak tersandung atau jatuh. Tapi kita akan dibawa dan dipresentasikan pada hari kedatangannya dengan tak bercacat celah. Tuhan mau kita melewati semuanya dan kita keluar sebagai pemenang. Hagai menyatakan hal tersebut untuk mendorong Zerubabel. Sehingga Zerubabel memiliki kekuatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, dia tidak berhenti sampai di situ. Tapi dia akan meneruskannya. Karena Tuhan kita, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk berikan kepada saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.